Oke, siang semuanya. Kita mau mulai acara live-nya ya. Kita akan bahas materi kelas 10 SMA. Buat yang kelas 10 boleh ikut gabung ya. Oke, hari ini kita mau pelajari bilangan berpangkat. Buat kelas 10 SMA boleh ikut gabung. Oke, yang butuh soalnya mau dicatat, mau di screenshot juga bisa ya. Oke, kita akan bahas materi kelas 10 SMA. Oke, jangan lupa ikutan live-nya ya, karena tiap hari akan dibahas sesuai kelasnya ya, Senin sampai Jumat. Untuk hari ini kelas 10, setiap harinya kita mau bahas materi-materi di sekolah. Boleh yang kelas 10 boleh ikut gabung ya. Oke, kita mau mulai live-nya. Dalam waktu 2 menit lagi. Boleh yang ikut gabung, ini baru mulai ya. Untuk kelas 10 SMA. Live-nya hanya 1 jam, sampai jam 3. Jadi buat kamu yang kelas 10 SMA boleh ikut gabung ya. Boleh kalau yang nggak kelas 10 juga boleh ikut gabung kalau pengen tahu. Kalau mau ikut belajar lagi ya. Oke, kita mulai penjelasan rumusnya dulu ya untuk bilangan berpangkat. Oke, untuk artinya ini nih A pangkat N. Kita mau jelasin rumusnya dulu ya sebelum masuk soal. Untuk A pangkat N, ini artinya A dikali A dikali A sebanyak N kali ya. Jadi masih banyak yang salah ya tentang bilangan berpangkat dasarnya. Oke, kita mau jelasin yang ini ya. Karena masih banyak yang salah. Jadi kita ambil contoh misalnya 5 pangkat 3. Maka ini artinya bukan 5 kali 3 ya. Masih banyak yang salah. Mengartikan bilangan berpangkat. Yang ini salah ya, bukan seperti ini. Tetapi 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Ini baru benar ya. Ini tinggal dihitung. Hai, belajar integral eksponen itu kelas 11. Kalau nggak salah kelas 11, integral itu kelas 12 ya. Ke 12 nanti jadwalnya ada lagi, lihat di bio ya. Ini kita belajar kelas 10 dulu tentang bilangan pangkat, oke? Oke, jadi ngerti ya. Misalnya 2 pangkat 5. Artinya apa? Siapa yang jawab 2 kali 5? Jangan kayak gini ya. Tapi 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Oke, ini hitung seperti biasa. Oke, konsepnya dulu ya. Jadi bilangan berpangkat itu seperti ini. Hai Maulida, hai. Tapi ini bahan kelas 10 ya. Kita mau belajar bahan kelas 10 SMA nih. Maulida kelas 7 ya kamu ya.
Nanti ada harinya, lihat di bio ya, jamnya, harinya, hari dan jamnya. Oke, udah ngerti ya arti rumus yang ini ya. Jadi ingat ya, bilangan berpangkat kalau dipangkatkan itu jangan kayak gini kerjainnya ya. Masih banyak nih kalau ngerjain soal kayak gini. Yang ini salah ya. Yang betulnya itu yang bawah. Oke, kita masuk rumus berikutnya. Ini ya, A pangkat M. Yang mau screenshot boleh ya. Yang baru ikut gabung. Mau screenshot soalnya boleh. Rumusnya boleh. Ini bilangan berpangkat. Untuk A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi ini bilangan berpangkat dikalikan. Jadi kamu ingat ya. Kalau pangkat dikalikan tuh pangkatnya dijumlah. Kalau lihat huruf ini pusing ya. Kita ambil contoh soal. Kita ambil contoh soal ya. Misalnya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Berapa nih hasilnya? Oke. Kita masuk rumus yang pertama ya. Jika A 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 itu hasilnya berapa sih? Nah, gunakan rumus ini ya. Ini syaratnya bilangan ini harus sama ya. Jadi misal kalau ada soal 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Nah, ini nggak bisa pakai rumus ini. Iya, jadi jawabannya adalah 2 pangkatnya jumlah ya. Betul banget. Oke, ngerti ya nomor 1 ya. Dan harus dihafalin ya. Bilangan yang saya lingkarin ini harus sama. Kalau beda, nggak bisa pakai rumus ini. Oke? Oke, masuk ke soal kedua. A pangkat M dipangkatkan N. Artinya A pangkat M kali N. Jadi ini tuh gampangnya bilangan berpangkat dipangkatkan. Jadi ada bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya kamu kalikan. Contoh soalnya kayak gimana sih? Nah, kayak gini. Bentar ya. Oke, untuk soal kedua, contoh soalnya kayak gimana kalau kayak gini. Misalnya ada soal 2 pangkat 5 dipangkatkan 2. Nah, berapa nih hasilnya? Gunakan rumus ini ya. Jadi pangkatnya kamu kali. 2 pangkat 5 dikali 2. Artinya 2 pangkat 10. Oke? Kalau ada soal kayak gini gimana nih? Komen dong jawabannya. Oke, yang tahu boleh komen. Kalau kayak gini berarti pangkatnya tinggal dikali ya. Iya, betul banget. 5 kali 4, 3 pangkat 20. Jadi jangan kebalik ya. Antara sifat ke-1 sama kedua. Jadi kalau misalnya pangkat dipangkatin, kamu jangan sampai malah ini dijumlah. Ini salah ya. Hafalkan ya rumusnya ya. Oke, kita masuk rumus ketiga ya. Yang mau screenshot boleh ya, itu rumus bilangan berpangkat. Kalau kamu hafal, yakin kamu bisa kerjain ya, soal dari sekolah. Oke, kita masuk rumus ketiga ya. Rumus ketiga ini A kali B dipangkatin P, hasilnya A pangkat P dikali B pangkat P. Apa sih artinya ini? Jadi bilangan berpangkat, maksudnya suatu bilangan kalau dipangkatin itu jadi pangkatnya ini milik kedua-duanya nih yang di dalam kurungnya. Contoh soalnya kayak gimana? Misalnya ini ya, 5 kali 3 pangkat 2. Itu bisa dijabarkan jadi 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kayak gitu.
Atau misalnya soalnya 4A kuadrat. Berarti artinya ini tuh 4 kuadrat dikali A kuadrat. Oke, sampai sini ngerti ya? Jadi bilangan yang di dalam kurung jika dipangkatkan, pangkatnya itu milik semuanya ya. Jadi harus adil ya. Oke, nomor 3, sifat ketiga bisa ya. Contoh soalnya seperti itu. Kita masuk soal keempat, rumus keempat. Dia bilangan berpangkat dibagi bilangan berpangkat. Maka pangkatnya kamu kurang. Jadi kebalikan tadi ya. Kalau dikali tambah, ingetinnya kalau dikali tambah, kalau dibagi kurang. Ambil contoh saya, misalnya 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 3. Nah, berapa nih hasilnya? Hai semua ya, yang mau ikut gabung boleh. Ini lagi bahas pelajaran kelas 10 ya. Waalaikumsalam, ya halo semuanya. Oke, kita lagi jelasin sifat keempat ya. Sifat pangkat yang keempat. Ini kalau pembagian pangkatnya dikurang. Jadi kamu tinggal kurangkan aja. Pangkatnya ini jadi hasilnya 2 pangkat 5. Oke, sampai sini ngerti ya. Tapi contoh lain misalnya 3 pangkat 11 dibagi 3 pangkat 2. Nah, gimana nih? Oke, sabar ya yang mau contoh soal. Habis kita terangin rumusnya, akan ada soalnya. Jadi, kalian sebelum ngerti soal harus ngerti dulu dasarnya. Rumus-rumusnya juga harus tahu. Oke, jadi jelasin dulu satu-satu. Iya, benar banget ya. Tinggal kamu kurangkan aja. Ya, pintar semua nih. Oke, sifat keempat udah ngerti ya? 1, 2, 3, 4. Kalian udah pada ngerti semua? Kita masuk sifat kelima. Oke, masuk sifat kelima. Ini sifat kelima sama mirip kayak sifat ketiga. Jadi bilangan berpangkat, ada pangkatnya lagi nih. Jadi pangkatnya harus kamu kaliin satu-satu ya. Nah, hasilnya jadi A pangkat XM dikali B pangkat YM. Oke, kalau yang pusing huruf nih dikasih contoh soalnya ya. Misalnya 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Lalu soalnya dipangkatin lagi misalnya setengah. Nah, makasih ya. Aduh, semangat ya. Kalian juga belajarnya semangat ya, meskipun online. Tetap semangat buat jadi pintar, oke? Oke, pakai soal yang ini. Bisa? Ada yang bisa? Jadi artinya 5 pangkat 2 dipangkat setengah ya. 5 pangkat 2 dikali ya. Karena bilangan berpangkat dipangkatin. Lalu 3 pangkat 2 dipangkatin setengah. Ini artinya titik kali ya. Lalu titik kita tinggal hitung aja. Berarti 5 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 hasilnya 15. Oke, sampai sini ngerti? Coba contoh soal yang ini ya. Misalnya 8 pangkat 6 dikali 3 pangkat 8. Oke. Dipangkatin setengah lagi. Nah, ini komen nih. Hasilnya berapa nih? Boleh kamu soal ini. Siapa? Ayo.
Ada yang bisa? Oke, caranya tinggal kalikan ya pangkatnya ya. 8 pangkat 6 dipangkat setengah dikali 3 pangkat 8 dipangkatin setengah. Oke, pangkatnya tinggal dikali ya. Ingat, lihat yang ini, pangkatnya tinggal dikali. Maka ini hasilnya 8. 6 bagi 6 kali setengah itu 3. Ini tinggal dicoret ya. Ini tinggal dicoret juga. Dikali 3 pangkat 4. Nah, ini jawabannya ya. Iya, bener banget. Gampang kan? Gampang ya lihatnya kalau satu-satu gini. Nanti soal yang lebih rumitnya ada. Tapi dasarnya dulu ya, kalian ngertiin. Oke. Sifat berikutnya, jika bilangan berpangkat, oh ini pembagian ya. Kalau nomor 5 ini perkalian, kalau pembagian dipangkatin M, bilangan berpangkat nih. Pangkatnya sama ya, dikaliin ya. Jadi contoh soalnya misalnya 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 4 misalnya. Dipangkatin lagi 3. Nah ini artinya, jadi semua bilangan di dalam kurung ini harus kamu pangkatin 3. Ingat bilangan pangkat dipangkatin, pangkatnya dikali. Tiga 2 kali 3, 6 ya. Nah seperti ini. Oke, sama ya, mirip ya kayak perkalian ya, cuma ini pembagian. Oke, coba kalian yang jawab nih soal berikutnya nih. Misalnya 4 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 12 misalnya. Nah, soal ini siapa nih yang bisa jawab nih? Boleh komen aja. Oke, kalian yang berlatih ya. Yang mau screenshot boleh ya. Ini rumus sifat pangkat. Oke, soal yang ini ya. Ada yang bisa jawab? Boleh ikutan jawab aja. Salah juga nggak apa-apa kok, nggak akan dihukum. Nggak bisa menghukumnya juga online, hukumnya gimana ya? Yang penting berani jawab, meskipun salah. Nanti kan ini kita sama-sama belajar ya, jadi jangan takut salah. Oke, udah ada yang dapat jawabannya? Coba kita buktikan betul apa tidak. Oke, 8 kali 1/4 dibagi 3 pangkat 12 dikali 1/4 ya. Berarti ini tinggal dicoret aja. Hasilnya 4 pangkat 2 per 3 pangkat 3. Ya. Oke, udah banyak yang benar, berarti kalian pada ngerti ya yang dijelasin. Oke, sifat berikutnya nomor 7. 0 dipangkatkan berapapun, jadi 0 pangkat N sama dengan 0. N-nya harus lebih besar dari 0. Jadi 0 dipangkatkan berapapun itu hasilnya selalu 0 ya. Misalnya 0 pangkat 1, pangkat 1000, pangkat 1.000.000, pokoknya pangkat berapapun, pangkat setengah, pangkat desimal, pecahan, hasilnya selalu 0 ya. Sifat ke-8 ini, A pangkat 0 adalah 1. Jadi bilangan apapun dipangkatin 0, hasilnya selalu 1. 1000 pangkat 0, 100 pangkat 0, setengah pangkat 0, semuanya hasilnya adalah 1 ya, diinget-inget. Oke, udah pada ngerti yang ini ya. Screenshot aja ya, kalau yang screenshot aja kalau kalian butuh rumusnya. Oke, kita masuk sifat berikutnya. Ini baru 8 ya. Sifat berikutnya ini adalah pangkat minus. Nah, jika pangkat minus, ini artinya 1 per.
Jadi bilangan berpangkat, pangkat minus mau dijadiin positif itu harus dirubah jadi 1 per. Ini berlaku kebalikan ya. Misalnya tadinya bilangan pangkatnya positif, mau dijadiin negatif berarti jadiin 1 per. Contoh soalnya kayak gimana sih? Pusing ya kalau huruf-huruf kayak gini. Misalnya contoh soalnya 9 pangkat min 3. Gimana cara ngitungnya? Sorry kesini ya. 9 pangkat min 3. Gimana nih cara ngitungnya? Oke, kalau minus artinya ingat 1 per dulu. Buat ngilangin minus jadiin 1 per, lalu ini angkanya tinggal tulis lagi aja. Oke, ngerti ya? Kalau misalnya 2 pangkat 3 mau dirubah jadi pangkat minus 1 per 2 pangkat min 3. Oke, kalau positif ke negatif jadiin 1 per, negatif ke positif juga jadiin 1 per ya, kalau pangkatnya pengen dirubah. Oke, sampai sini ngerti ya? Coba kalian pada bisa nggak ngerjain ini? 9 pangkat min setengah. Berapa nih hasilnya? Ini bisa dihitung ya. Bilangannya bulat. Ada yang bisa kerjain? Oke, hasil ini nih. Boleh komen aja yang tahu jawabannya. Bentar ya, minum dulu. Oke, ada yang tahu jawabannya? Ini bisa dihitung. Caranya gimana sih? Aku kasih clue ya. 9-nya kamu rubah nih. 9 itu berapa pangkat berapa? Oke, kalau udah SMA harus bisa merubah suatu bilangan jadi bilangan berpangkat ya. 9 itu 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dipangkatin min setengah. Oke, awas nih, banyak yang salah nih kayaknya nih. Jawabannya berapa ya? Ini kaliin ya. 3 pangkat 2 dikali min setengah. Coret ya. Berarti hasilnya 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 itu berapa? Tadi kalau pangkat minus artinya 1 per 3 pangkat 1. Jadi hasilnya adalah 1 per 3 ya. Yang jawab 3 salah. Gak apa-apa ya, belajar kok. Karena ini ada minusnya ya. Jadi hati-hati sama tanda minus. Minus itu artinya 1 per. Oke? Ngerti ya sampai sini ya? Oke, kita masuk ke soal ya. Kita masuk ke soal. Ini yang ikut live semua kelas 10 kah? Boleh komen ya. Kalau kelas lain boleh ikut belajar. Misalnya kalian kelas 9 mau belajar kelas bahan SMA boleh. Oke, kita masuk soal. Contoh soal yang sebenarnya. Oke, kita masuk contoh soal nomor 1 ya. Hai kelas 12. Iya, kelas 12 nanti ada kok. Lihat di bio ya jadwalnya ya. Senin sampai Jumat itu kita ada live tiap hari ya. Senin sampai Jumat bahas dari kelas 4 SD sampai 12 SMA. Tapi tiap harinya dibedain kelas-kelasnya. Jadi tiap live itu per kelas ya. Hari ini kelas 11 dulu, oke? Kelas 10 maaf. Oke, kita mau ngerjain soal nomor 1 ya. Ada yang mau kerjain di rumah? Boleh. Ini bukunya maaf ya coret-coret karena dulu bekas bimbel. Jadi ini tuh bekas kerjaan murid-murid juga yang dulu.
Ada yang mau kerjain ini soal nomor 1, boleh di rumah ya, ikut ngotret. Siapa nih dapat jawaban? Aku kasih waktu dulu ya, 1 menit ya. Coba kalian usaha dulu deh dari tadi yang dijelasin. Bisa nggak nih kerjain soal nomor 1? Ingat ya, bilangannya harus, kalau mau bagi bilangan pangkat, harus sama ya. Misalnya A sama A nih, B sama B. Jadi nggak bisa B ke A, ngilang gini nggak bisa ya. Oke, clue-nya harus dibagi suku yang sama ya. Misalnya ini sama ini, angka sama angka. Lalu yang A sama A. Lalu B sama B ya. Ada yang udah nemu jawabannya? Siapa yang udah ketemu jawabannya boleh komen nomor 1. Oke, kita bahas bareng. Betul nggak nih jawabannya? Oke. Pertama ya. 3/27. Oke. Saya tulis pecah dulu ya, biar ngerti ya. Yang barangkali ada yang nggak ngerti. Ini nulisnya dipecah dulu, oke? Nah, kalau ngeliatnya kayak gini lebih gampang kan? Ini tinggal dicoret aja ya. Ini bagi 3 1, ini bagi 3, ini 9. Berarti ini hasilnya 1/9. Lalu ingat ya, tadi kalau pembagian pangkatnya dikurang. 9 kurang 11 itu min 2. 11 kurang 13 berarti B pangkat min 2. Oke. Soalnya ini kalau yang negatif ini yang B. Tapi salah ya, karena harus 1/9. Jadi kita rubah nih. Pangkat negatifnya jadi positif. Jadi ingat ya, kalau pangkat negatif itu jadi 1/. Oke, jadi jawabannya adalah 1/9A kuadrat B kuadrat. Nah, jawabannya berarti yang D ya. Udah ada jawaban sebelumnya nih. Bukunya bekas dipakai. Oke, ngerti ya? Oke, soal berikutnya nomor 2. Nggak apa-apa ya, kalau ada jawabannya ini belum tentu bener kok. Coba siapa yang bisa kerjain nomor 2? Jelas nggak? Saya salin soalnya ya, nomor 2. Barangkali kurang jelas. X pangkat 2/3. Y pangkat setengah. X-nya 8. Oke, nomor 2. Ini dikali ya. Nah, soalnya seperti ini. Mana jawaban yang benar? Live-nya sampai jam 3 ya. Tiap hari itu jam 2 sampai jam 3. Kecuali kalau misalnya ada halangan, biasanya nanti dirubah jamnya. Tapi tiap hari ada live Senin sampai Jumat. Live-nya sejam aja ya. Iya, Bu Lida. Dadah. Kamu kelas 7. Ini kelas 11 ya. Ini kelas 10, maaf. Kita lagi bahas materi kelas 10 ya. Oke, nomor 2 ada yang bisa jawab? Komen ya, yang bisa jawab ya. Oke, untuk soal nomor 2 ini kamu clue-nya 8 X-nya kita rubah ya, sesuai angka ini. X-nya berarti 8. Y-nya 25. Lalu Z-nya itu 81. Lalu gimana cara ngitungnya?
Iya, 8, 25, 81 ini kamu rubah bilangan berpangkat. 8 itu 2 pangkat 3. 25 itu 5 pangkat 2 ya. 81 itu 3 pangkat 4. Nah, tadi bilangan berpangkat dipangkatkan, artinya dikali ya. Jadi tinggal dikalikan ini, tinggal kali berarti tinggal coret aja. Berarti ini hasilnya 2 pangkat 2. Ini coret ya, 5 pangkat 1. Ini coret 3 pangkat 1. Nah, ini tinggal dihitung aja. 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 5 kali 3. Iya, itu ada yang jawab 2 pangkat 2, 5 kali 3 betul. Tinggal dihitung aja. Kan jawaban di pilihan gandanya ini angka ya. Bilangan bulat semua, berarti harus bisa dihitung. Nah, ini hasilnya berarti 4 kali 5, 20 kali 3 berarti 60 ya. Iya, jawabannya benar nih yang E. Ini ya pembahasannya ya. Kalau mau di screenshot boleh. Yang butuh buat belajar lagi diulang boleh. Oke, kita masuk soal nomor 3 ya. Nah, kalau soalnya kayak gini gimana nih? Udah ada XX-nya. Ini materi kelas 10 SMA ya. Kita lagi live materi kelas 10 SMA. Jadi yang kelas 10 boleh ikut gabung. Kita lagi bahas materi bentuk pangkat. Oke, live-nya cuma sampai jam 3. Lagi kita mau ngerjain kelas nomor 3 ya. Kita mau kerjakan soal nomor 3. Saya salin dulu soalnya ya. 2 pangkat 5 dikali 8, 2 per 3. Oke, untuk nomor 3 ini udah nyambung sama, jadi selain belajar bentuk pangkat, ini udah masuk sistem persamaan linear satu variabel ya. Kan ini kita mau nyari X. Caranya gimana sih? Karena bilangan berpangkat, bilangannya harus disederhanakan ya. Ini lihat ya, udah banyak muncul angka 2, berarti ini 8 kamu rubah jadi 2 pangkat berapa? 8 itu 2 pangkat 3. Oke, setengah itu apa tadi artinya? Kalau kita mau naikin ke atas juga bisa nih. Kalau 1 per itu pangkat jadi minus ya, pangkatnya ya, 2 pangkat min 1. Oke, tinggal hitung aja. Oke, bentar ya. Aduh, dibetulin dulu kedudukan ininya, HP-nya. Oke, nyampe mana tadi? Kita lagi ngerjain soal nomor 3 ya. Oke. Ini udah ngerti ya? Ngerubah 8 jadi 2 pangkat 3. Kita tulis ulang aja soalnya. Setengah itu artinya kalau 1 per itu pangkatnya jadi negatif. Oke, ini tinggal kalikan aja ya. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Ini tinggal coret aja. Ini kalikan keluar. Min 1, satunya bisa nggak ditulis ya. Artinya perkalian bilangan berpangkat itu 2 pangkat. Pangkatnya diapain? Dikali apa dijumlah? Awas kebalik-balik ya rumusnya ya. Jadi kalau perkalian bilangan berpangkat kayak gini, pangkatnya dijumlah. Oke? Karena sama-sama 2, ini bisa dicoret.
ya. Lalu 5 tambah 2 itu hasilnya 7. Ini minusnya kita kalikan ke dalam ya. Jadi min 3, min kali min plus. Oke, min 3 pindah ruas, min jadi plus. 7 tambah 3, 10 ya. Maka kita dapat X-nya itu 10 per 2. 2-nya pindah ruas ya. Ini karena kali jadi bagi, jadi X-nya 5. Oke. Nomor 2. 60 ya, tadi udah dibahas. Nih di screenshot ya. Tadi mana jawabannya? Oke. Ini ya, nih. Ini jawaban nomor 2, oke? Mau screenshot boleh ya? Yang tadi mungkin baru ikut gabung boleh. Nah, ini. Udah ya di screenshot ya, soal nomor 2 ya. Soal nomor 3 ada yang mau ditanyain? Soal nomor 3 boleh di screenshot juga. Sebentar ya. Kelihatan jelas ya. Ini soal nomor 3. Ngerti ya? Oke, kita masuk contoh soal berikutnya ya. Soal nomor 4. Oke, sebelum soal nomor 4, saya mau ajarin yang dasar dulu ya. Jadi kita ulang dulu. Berarti kita kerjain nomor 5 dulu ya, biar mirip kayak nomor 3. Soalnya ini udah bahan baru lagi. Kita kerjain soal nomor 5 ya. Yang di rumah boleh ikut kerjain ya kalau kalian mau latihan. Dibahas bareng jawaban kalian salahnya di mana. Live-nya mulai jam 2 ya. Jadi kalau bisa jangan ketinggalan karena untuk awal itu diajarin rumus-rumusnya dulu biar ngerti ngerjain soal kayak gini. Oke, soal berikutnya ada yang bisa? Boleh ikut kerjain ya. 5 pangkat 2 dikali 1 per 25 dipangkatkan 2x plus 6. Lalu dipangkatkan lagi 1 per 6. Itu hasilnya 1 per 25. Nah, kita mau mencari nilai X ini nih. X-nya berapa sih? Oke. Langkah pertama itu bilangannya kita rubah karena ini tentang pangkat. Harus dirubah yang paling sederhana ya. 25 itu artinya 5 pangkat 2. Jadi kita rubah dulu ya 25-nya. 1 per 5 pangkat 2. Oke. Sampai sini udah ngerti ya? Artinya 1 per itu pangkatnya minus ya. 5 pangkat min 1. Ini ditulis lagi ya. Artinya 1 per, artinya minus. Sorry, ini minus 2 ya. Kalau naik, ini positif. 1 per yang mau dihilangin jadi pangkatnya negatif. Lalu dipangkatin 2x plus 6. Dipangkatin lagi 1 per 6. Ini kita rubah juga ya. 5 pangkat min 2 berarti. Oke, jangan lupa kalau kali gini berarti pangkatnya semuanya dikali ya. Ini bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Berarti pangkatnya tinggal dikaliin aja. Min 2 ini dibagi 6 aja. Berarti min 3. Min 1 per 3, sorry. Min 1 per 3.
Oke, artinya perkalian ini kita jumlahkan ya. Berarti 5 pangkat 2 ditambah negatif sepertiga. Oke, kalau kayak gini tinggal coret ya bawahnya karena sama-sama 5, tinggal kerjain yang atasnya. 2 ditambah, ini dikali 1 ya. Min 2/3x min 2. Sama dengan min 2. Oke, plus. Karena ini penjumlahan, kurungnya bisa hilang ya. Jadi kalimat ini kayak gini. Jadi ini 2 dikurang 2 udah habis. Tinggal min 2/3x dikali min 2. Ini tinggal pindah ruas ya. Kalau pindah ruas tinggal dibalik aja pecahannya. Tapi tandanya tetap ya. Min kali min plus. Jadi kita coret aja, hasilnya berarti 3 ya. Oke, jawabannya berarti yang A ya. Hai, yang baru ikut gabung. Aduh, ketelatan 20 menit lagi, live-nya mau berakhir. Jam 2 ya mulainya. Oke, udah jelas ya sampai sini ya. Ada yang mau ditanyain, boleh komen aja kalau yang nggak ngerti bagian mananya. Oke, kita masuk soal berikutnya ya. Oke, kita masuk soal berikutnya, soal nomor 6 nih. Nah, ini mah tentang rumus. Coba siapa yang bisa kerjain? Yang mana nih jawabannya? Nomor 6 gampang nih. Ada yang dapat jawabannya? A pangkat P dikali A, salah. A pangkat P dikali A pangkat Q dibagi A pangkat R. Nah, ini jawabannya apa sih? Ayo, gampang banget. Siapa yang bisa jawab? Jelas nggak ABCD-nya? Mana jawaban yang benar? Oh, mau screenshot ya? Boleh, sebentar ya. Jadi belum sempat screenshot. Soal nomor 5 itu yang mana tadi? 5 pangkat 2. Bentar, cari dulu jawabannya. Ini ya, nomor 5 ya. Sekalian sama soalnya tuh. Boleh yang mau screenshot? Ekivalen tuh artinya, maksudnya hasilnya sama dengan gitu. Ekivalen tuh sama dengan. Oke, udah ya screenshotnya ya. Jawaban nomor 5. Oke, kita masuk soal nomor 6 tadi. Kelihatan nggak kalian? Pada jelas nggak sih ABCD-nya? Yang mana tuh? Jadi ekivalen tuh sama dengan, jadi rumus itu tuh bisa sama dengan yang mana gitu hasilnya. Oke, kita bahas ya. Tadi artinya kali itu pangkatnya di jumlah ya. Jadi kita tinggal jumlahkan aja nih. Per A pangkat R. Lalu kalau artinya pembagian itu dikurangkan. Ini dikurang ini ya. Jadi A pangkat P tambah Q dikurang R. Nah, udah beres jawabannya. Mana yang betul? Yang B ya, jawabannya ini yang betul.
Oke, jawabannya yang betul itu B. Oke, kita masuk soal ya. Nah, ini kita lagi cari soalnya yang berhubungan dengan pangkat dulu ya. Oke, soal nomor 8. Siapa nih yang bisa kerjain? Ini mirip kayak soal nomor 3 sama 5 tadi nih. Boleh di rumah yang mau ikut jawab boleh. Coba. Sama soal nomor 8. Iya betul banget Siva ya, Siva Rira 19 betul jawabannya tadi ya. Sama ya jawabannya ya berarti ya. A pangkat P tambah Q kurang R. Oke jelas gak sih nomor 8? Siapa yang bisa kerjain boleh komen. Ada akarnya. Oke soalnya kayak gini ya. Oke, langkah pertama tadi pokoknya bilangannya harus dirubah dulu bilangan berpangkat, oke? Di sini 25, di sini 625. Ini udah 5 pangkat berarti udah kecil. Yang ini dirubah ya. 1/5 pangkat 2. Oke. Lalu ini 625 itu 5 pangkat 4. Yang di bawah ditulis seperti biasa ya. Lalu akar ini apa sih? Akar itu kamu hafalin ya, ini tuh ada angka 2-nya. Di sini itu ada pangkat 1 sebetulnya, cuman nggak ditulis. Jadi kamu hafalin aja kalau nggak mau ribet. Akar itu artinya pangkat setengah. Syaratnya di sininya kalau angka nggak ada angka ya. Kalau misalnya di sini angka 3 berarti 1/3 gitu. Oke, sampai sini pada ngerti ya? Ini tinggal dirubah aja, 25-nya dirubah 5 pangkat 2, lalu 625 5 pangkat 4. Akarnya kamu rubah jadi bilangan pecahan. Oke, dari sini 1/, artinya tadi itu pangkatnya jadi minus ya kalau positif. Ini juga kita kerjain ya dalam kurungnya dulu. Artinya bagi itu dikurang. Berarti 4 dikurang 2 min X. Oke, pangkat setengahnya tetap ya. Nah, dari sini gimana nih? Pangkat dipangkatkan, lihatnya. Bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Jadi min 2 dikali ini ya. Min 2 dikali X min 25. Ini juga dikalikan ya. Setengah dikali 4 dikurang 2 min X. Oke, karena ini udah sama-sama 5, kita hilangkan ya. Ini dikalikan satu-satu. Atau mau ditulis dulu ya, biar ngerti. Tulis dulu. Kita tulis ulang dulu ya angka-angka di atasnya. Oke, ini kalikan satu-satu ya. Min 2X. Min kali min itu plus. 2 kali 25 itu berapa? 50. Nah, ini dalam kurung ini masih ada yang bisa dikerjain nih. Jadi kita jangan dulu kalikan ya. Kita kerjain dulu yang ini. Min 2. Minnya harus dikalikan ke dalam ya. Karena ini punya keduanya, karena dikurungin. Min 2, min kali min plus X. Nah, ini 4 kurang 2 itu hasilnya berarti 2 plus X ya. Oke, tulis ulang.
Oke, kalau nggak mau ada pecahan, kita kalikan semuanya dengan 2 ya. Kan ini ada pecahan. Kali 2, ini min 4x. Ini 100. Ini jadi hilang ya. Setengah kali 2 habis. 2 plus x. Oke, kita tinggal pindah ruas ya. X-nya pindah ruas ke sini. 100-nya pindah ruas. Oke, jawabannya. Yang mau screenshot boleh ya. Oke, udah pada screenshot? Oke, tinggal 10 menit. Saya cari soal lain ya. Oke, kita soal terakhir. Hai. Iya, nanti diajarin ya cara singkatnya, ini masih awal, jadi neranginnya satu-satu biar pada ngerti dulu. 5 yang mana yang hilang? Balik dulu ya ke sini ya. 5 mana yang hilang? Ini hilang memang sudah sih begitu. Kalau misalnya bilang berpangkat ininya udah sama, kan kita mau cari x nih. Jadi kalau ini bisa dihilangkan ya. Ada rumusnya, kalau A pangkat X sama dengan A pangkat Y, itu X sama dengan Y. Nah, ini gunakan rumus ini ya. Jadi kalau bilangan ininya udah sama, kita tinggal lihat atasnya aja. Oke, yang ini setengah 2 plus X dikali 2 ya. Ini tuh ininya aja yang dilihat nih. Ini kan bisa hilang. Jadi hasilnya 2 plus X. Gitu ya. Oke, soal terakhir ya. 10 menit lagi berakhir soalnya. Yang tadi udah screenshot belum? Ini aku kasih waktu 10 detik screenshot ya. 1, 2, 3, 4. Yang mau screenshot boleh. Ini bahan materi kelas 11 ya, tentang bentuk pangkat. Materi kelas 10, maaf, tadi salah terus. Materi kelas 10 SMA tentang bentuk pangkat. Oke, udah ya. Yang mau screenshot udah, waktunya habis. Kita mau ke soal terakhir ya. Nah, ini kalian yang jawab ya. Coba aku kasih waktu ya, 5 menit kelamaan kayaknya. 2 menit ya. Oke, 2 menit kita bahas. Coba kalian kerjain dulu. Ya, sama-sama ya. Oke, yang mau ikut live itu nanti ada ya tiap harinya ya, Senin sampai Jumat ya. Dilihat aja di bio, besok tuh kelas berapa, besoknya kelas berapa gitu. Biasanya jam 2, kalau ada perubahan nanti dipindah ke malam biasanya. Oke, materinya per hari per kelas ya, nggak bisa langsung gabung. Sehari misalnya ngajar semua kelas gitu. Ngajarnya dari 4 sampai 12 SMA, 4 SD. Tapi itu dibedakan hari-harinya ya. Oke, ada yang udah bisa jawab?
Oke, kalau nggak ada, coba kita kerjakan ya. Oke, ini min dulu ya. Ini ada cara mudahnya nih. Min pangkat ganjil, itu hasilnya selalu min ya. Oke, kita keluarin dulu. Ini sama-sama 2A, oke? Oke, nah di sini ngerti ya. Ini mau dijadiin 2A aja, biar gampang. Cuma ini ada minus, jadi harus kita keluarkan. Minnya dipangkatin 3 dulu, jadi keluar. Lalu ini 16. 16 itu artinya 2 pangkat 4 kan? Berarti 2 pangkat 4 dikali A pangkat 4 ya. Berarti bisa kita tulis kayak gini. Oke, ngerti? Dikasih spidol hijau ya. Oke, ini saya rubah jadi begini. Ngerti ya? Ada yang nggak ngerti? Gini ya kalau yang nggak ngerti. Barangkali ada yang nggak ngerti tapi nggak mau komen. Oke, ini saya jelasin ya cara cepetnya tuh. Kenapa bisa berubah ya? Udah ya, udah ngerti itu? Oke, kalau udah kayak gini gampang ya ngerjainnya. Udah sama-sama semuanya 2A. Ini minnya di luar ya, diemin aja. Kita fokusnya ke yang 2A. Oke, artinya ini berarti di jumlah. Kok A-nya jadi pangkat. 2A ditambah ya. Kalau tambah sama min berarti jadinya min. Lalu yang bawah ini pangkatnya dikali. Pangkat dipangkatkan. Berarti 2 pangkat 1 ya. Nggak usah saya tulis ya. Oke, gini ngerti ya. Tinggal 3 dikurang 2/3 berapa? 2, 1/3 ya. Oke. Nah, dari sini tinggal dibagi. Dibagi artinya dikurang ya. Ingat. Ini jangan lupa dikurungin karena kedua-duanya dipangkatin ya. Kalau nulisnya nggak pakai kurung, kadang kita nggak teliti. Oke, 2 pangkat 1/3 dikurang 1 berapa? 1/3 ya. Oke. Atau ini tuh bisa ditulis 4/3. Bisa dirubah bentuk akar ya. Sorry, ini akar. Nah, seperti ini jawabannya. Oke, pada ngerti? Di screenshot boleh ya. Oke, live-nya tiap hari jam 2 sampai jam 3. Lihat di bio ya kelas-kelasnya. Tiap hari beda-beda kelas. Oke, ini soal terakhir. Semoga yang dijelasin hari ini semuanya pada ngerti ya. Yang baru gabung boleh nih screenshot ya. Ini udah pada screenshot belum? Saya mau kasih lihat rumusnya buat di screenshot. Barangkali ada yang baru gabung. Oke, yang mau ikut live jangan telat ya kalau bisa biar tahu. Hai, makasih. Sama-sama, makasih. Besok kelas 11 ya. Berurutan kok. Besok 11, besoknya lagi kelas 12 gitu aja terus sampai Senin sampai Jumat pokoknya. Cuman jamnya dilihat ya. Biasanya sih jam 2, kalau nggak ada halangan nanti dipindah ke malam. Lihat di bio ya. Yang udah pasti tuh saya cantumin di bio. Udah screenshot semua ya. Oke, ini rumusnya yang mau screenshot. Barangkali tadi awalnya nggak pada ikutan ya.
Boleh main ke YouTube juga, di sana diupload soal-soal pembahasan ya. Cuman masih progres nih karena baru bikin 1 bulan. Nanti di sana lebih lengkap ya kalau yang mau belajar. Ada soal juga pembahasan. Oke, semuanya udah screenshot? Oke, sampai besok ya. Buat besok kelas 11 SMA boleh ikutan. Oke, tiap harinya juga dari kelas 4 sampai 12 ya. Pokoknya lihat aja jadwalnya. Biasanya kalau 4 sampai kelas 6 SD itu digabung ya 1 hari. Soalnya bahannya biasanya mirip-mirip. Kalau SMP SMA itu per kelas ya tiap harinya. Oke, makasih semua yang udah nonton ya. Semoga berguna, bermanfaat buat kalian. Semangat ya belajar online-nya. Oke. Oke, makasih.